Ah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Siap, let's selamat start. malam. Selamat malam ya, Pak. Let's start this program ya, Pak ya. Kita mulai ya. Oke, ready, rolling. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi wabarakatuh. untuk kita semua. How about thing, all of you, sobat-sobat Poltek Pos. I hope all of you feeling well ya this night. Oke. Oke. Gimana nih kabarnya Pak Chandra? Pak Chandra ini kalau selamat malam bahasa Jepangnya Oyasu Minasai ya. Kalau Oyasu Minasai, Oyasumi itu lebih ke pengantar tidur, Pak. Selamat tidur gitu kan. Oh, Kalau jadi kalau selamat malam apa Pak? selamat selamat malam itu konbawa. Oh, Kombawa. Oke, Kombawa ya. Iya. Baik. Kenapa gitu? Karena Pak Chandra ini lama juga di Jepang ya, Pak Chandra ya. Oke. Iya, Pak. Pak Chandra ini posisi di mana nih Pak? Ini masih di tempat kerjaan, Pak, di Wah, warehouse, oh warehouse masih Basarnas, Basarnas. Di mana Pak lokasinya Pak? betul. Di mana Di lokasi? Pusdiklat, Pak, di Balai Diklat, Basarnas, di Jonggol Carium. Wah, jonggol ya. Oke. Iya, Oke, iya, betul. sobat-sobat Poltek Pos. Jadi malam ini kita bersama Pak Chandra dalam program Poltek Pos menyapa alumni. Ya, program Halo. Poltek. Ya, boleh Pak disapa dulu ini. Teman-teman, sobat-sobat kita ada sekarang udah 75, 76 orang. Oh Nah, ya, jadi program Sapa Alumni ini maksudnya adalah bagaimana Poltek Pos ingin memperkenalkan alumni Poltek Pos yang sudah berkiprah lah di seluruh Nusantara atau ada juga mungkin yang berkiprah di luar negeri dalam rangka untuk ya. membangun bangsa dan negara kita. Jadi hari ini edisi perdana Pak Chandra. Jadi kami memberikan kehormatan kepada Pak Chandra di edisi pertama untuk menjadi narasumber dalam Sapa Alumni. Begitu. Oh, Baik, siap. Terima kasih, siap, terima kasih. siap. Sobat-sobat Poltek Pos, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh dengan Pak Chandra nih, saya akan bacakan dulu nih, brief dulu sedikit tentang daftar riwayat hidup dari Pak Chandra ya. Oke, ya Pak ya, sedikit aja Pak. Ya, sebenarnya ini panjang nih Boleh, boleh, Pak. CV-nya. Saya baca yang penting-penting aja. Iya. Oke, Namanya Pak. adalah, Sambil. nama beliau adalah Chandra Kresna Rianto, SE, MPS, MMTR. Nah, nanti kita tanya itu. Ya, Apa gelar oke. MPS dan MTR itu? Beliau lahir Oh, di siap. Grobongan 17 September 1986. Nah, saat ini tentu sekali sudah menikah, punya putra berapa Pak? Dua atau satu ya? Putra Alhamdulillah satu, Pak. Sudah, Pak. satu, alhamdulillah punya putra Ya. satu. Saat ini beliau berkarir di Balai Diklat Basarnas di seksi sarana dan prasarana Diklat, yaitu jabatannya sebagai analis pengembang sarana dan prasarana Diklat. Oke, Betul. jadi beliau ini pendidikannya alumni Poltek Pos, yaitu Prodi Logistik Bisnis D3, masuknya tahun 2007. Kemudian melanjutkan studinya di manajemen logistik dan material S1 Sekolah Tinggi Manajemen Transport Trisakti Jakarta tahun 2011. Kemudian melanjutkan lagi studi nih di pasca sarjana yaitu di Maritime Safety and Security Program Master Degree National Graduate Institute for Policy Studies di Tokyo, Japan, Coast Guard Academy. Nah, itu karena itu tadi Pak Chandra, Siap. saya Iya, iya. minta mengucapkan selamat malam tadi. Oke, Oke. dan pendidikan selanjutnya itu yaitu di manajemen logistik di Institut Transportasi Logistik tahun 2018. Berbagai macam Betul. pendidikan dan pelatihan banyak sekali beliau telah apa itu namanya alami, jadi berbagai macam pelatihan baik dalam maupun luar negeri. Banyak sekali nih kalau saya bacakan satu persatu. Nanti kita gali aja lebih jauh, termasuk Oh pendidikan-pendidikan ya. non-teknis, SAR, kemudian Iya. juga berbagai pengalaman mengajar nih Pak ya, instruktur SAR di Balai Diklat SAR, dan berbagai macam Iya. instruktur, dan termasuk dosen
di Politeknik Pos Indonesia ya Pak ya, dosen tidak tetap di Iya, Politeknik Pos Indonesia. betul. Terima kasih Pak Chandra sudah membantu di Iya, ya. Politeknik Pos Indonesia. Baik Pak Chandra, Oke, sama-sama, kita Pak. mulai untuk diskusi. Kita mulai dulu Pak Chandra ini kan masuk ke Poltek Pos tahun 2007 ya Pak Chandra ya. Betul ya Pak ya? Izin Pak, koreksi. Oh itu Izin koreksi, Pak. lulusnya, lulusnya. Jadi lulusnya, Pak, ya. Saya Oke, sip. masuk 2004, 2004. kemudian lulus di 2007. 2007. Oke, baik. Iya, betul. Kemudian tentu sekali waktu Pak Chandra lulus SMA 2004 itu kan ada banyak perguruan tinggi ya, tentu sekali pilihannya. Betul. Kenapa kok tertarik Betul. dengan Poltek Pos ya Pak Chandra waktu itu? Karena sebelumnya, Pak, dari Ya. SD itu saya hobi nulis, Pak. Hobi Ya. kirim surat juga. Tapi dulu kirim suratnya request ke radio, Pak. Jadi kalau radio kan zaman dulu kan telepon masih jarang juga, Pak, zaman Ya. SD. Nah, itu kirimnya surat, kirim ke radio, nulis-nulis gitu kan. Nah, terus melihat kegigihan bapak-bapak pos ini kan, wah saya salut nih kan. Zaman dulu juga kan, Mas, di tempat saya tuh masih ada yang nganter pakai sepeda, Pak. Pas saya SD itu. Iya, iya, iya. Iya, wah. Ya kan nih selain pekerjaannya yang mulia mengantarkan pesan gitu kan. Nah, bapak-bapak ini juga banyak pahalanya lah gitu kan. Iya. Kalau menurut saya karena ini kan sebuah amanah, Pak, sebuah amanah mengirimkan pesan gimana caranya itu sampai pesan itu utuh ke alamat yang dituju. Wow, Nah, jadi itu kan tertariknya dari situ Pak ya. Jadi dari ya bagaimana bakti tertarik. dari orang-orang di PT Pos mengabdi ke Ya, masyarakat ya, betul. Pak. Kalau ke Politeknik Posnya Betul. sendiri Pak, tertariknya gimana Pak? Tertariknya Ya, dapat informasi dari mana waktu itu Pak Chandra? ya pas itu kebetulan karena saya nanya-nanya, Iya. di tetangga saya ada yang bekerja di pos gitu kan. Iya. Kalau misalnya saya mau kuliah di situ bagaimana? Nah, kebetulan tetangga saya ini dulu kan juga lulusan dari Pos Bandung juga, Pak. Oh, pos di Oke, Pos ya. ya. Iya. Iya, betul, Pak. Nah, Iya. kemudian saya coba cari informasi, yang ternyata harus ujian di Jogja. Wow. Nah, jadi saya ikut ujiannya di Jogja di kantor pos besar Jogja itu kan. Iya. Kemudian melihat banyak prodinya itu jurusannya. Nah, ini yang paling saya tertarik nih logistik Iya. bisnis. Iya. Nah, ini Iya. sepertinya penasaran saya kan di situ pengen belajar apakah ini seperti kegiatan saya pecinta alam dulu kan, ngomong-ngomong logistik kan, wah ini masalah suplai permakanan dan lain-lain. Saya pikirannya di situ, Pak, tapi karena ada embel-embel bisnisnya, oh ini belajar tentang apa nih logistiknya. Kemudian saya coba tes di situ dan alhamdulillah lulus, diterima. Terima ya Pak ya. Oke. Jadi ketertarikannya dari melihat langsung dan memang tertarik dengan prodi logistik karena mungkin waktu itu unik ya, kita ada waktu itu tahun 2004 masih baru 5 program studi ya Pak Chandra ya. Jadi kita betul, Pak. D3 semuanya masih 5 program studi. Saat ini tentu sekali kita sudah mulai berkembang. Jadi untuk program sarjananya atau sarjana terapan kita ada 5 lagi sehingga total ada 10 program studi Pak. Jadi yang paling bontot mantap. Paling bontot itu prodi D4 e-commerce logistik Pak. Jadi masih ada di sana. Jadi masih ada kaitannya dengan logistik juga. Nah, Pak Chandra, mantap. Ini Pak Chandra setelah masuk ke Poltek Pos, kuliah di Poltek Pos, masih ingat nggak Pak Chandra? Ya mungkin sudah berapa tahun nih. Siapa aja dosen-dosen Pak Chandra yang masih Pak Chandra ingat waktu itu ya? Wow, masih cukup banyak Pak, ingat Pak. Ada dulu ada Pak Daniel Sondak. Pak Daniel Sondak, iya. Nah, sekarang beliau di Manado, iya. Iya, itu. Itu beliau pernah mengajarkan ke kita di kelas itu suruh membuat dream book, Pak. Nah, dream book ini yang sangat menarik, Pak. Dan itu kita disuruh buat, kamu tuh punya mimpi apa sih itu kan, nanti setelah lulus kemudian kamu di umur sekian itu kamu ngapain dan apa-apa itu kita disuruh buat, kemudian kita disuruh ngeprint, kemudian filenya itu suruh nyimpen Pak. Iya. Nah terus seiring berjalannya waktu itu kira-kira saya pas umur 30 atau 31
saya pindahan rumah. Nah, saya nemu file itu, Pak. Itu yang menarik kan. Saya nemu file itu, saya bukakan. Ini dreambook saya pada saat kuliah gitu kan. Boleh tahu Pak Chandra, situ kan apa dreambooknya? Iya, dreambooknya tuh di WIS saya itu saya sebelum umur 30 gitu kan, saya harus bisa sekolah setinggi yang saya mampu gitu kan. Setinggi yang saya mampu gitu kan. Kemudian saya sudah menikah, saya sudah berkeluarga, dan saya bisa menyalurkan hobi saya. Kebetulan saya suka touring, suka motoran gitu kan. Bisa menyalurkan. Itu sebenarnya pas saya nulis itu Pak, saya hanya bermimpi. Dan kalau misalnya direalitakan di saat saya nulis itu, suatu hal yang nggak mungkin. Suatu hal yang nggak mungkin. Tapi Pak Daniel Sondak itu saya ingat di kelas, jangan takut bermimpi itu kan. Tulis semua keinginanmu, tulis ini kan. Nah, kemudian simpan itu dreambookmu itu. Itu satu. Jadi, dan begitu saya buka, begitu saya buka, saya sebelum umur 30 itu kan, saya sudah selesai melanjutkan studi S1 saya. Kemudian saya juga sudah menikah, sudah berkeluarga itu kan. Nah, cuman studi untuk pasca sarjananya nih yang agak telat, yang melesetkan sudah lewat umur 30 kan karena kesibukan saya sini. Tapi ya alhamdulillah di Dreambook itu sebagian besar terwujud, Pak. Sebagian besar terwujud. Sebagian besar. Jadi, sebagian besar itu kan. Jadi ini menginspirasi untuk sobat-sobat Poltek Pos semua ya, untuk adik-adik mahasiswa juga. Jangan takut bermimpi ya Pak. Kalau begitu mulai malam ini adik-adik mahasiswa Poltek Pos dan mahasiswa di mana saja, tulis dreambooknya apa. Nanti dibuka nanti beberapa tahun lagi ya, sudah tercapai apa tidak ya. Nah seperti Pak Chandra ya. Jadi ini favoritnya adalah Pak Daniel Sondak ya. Kebetulan beliau sudah pindah ke Manado Pak, Manado. Oke. Nah kalau Bapak ini bisa cerita nggak sedikit Pak, suka duka selama kuliah di Poltek Pos itu, yang sukanya apa Pak, dukanya apa Pak? Tentu sekali di Bandung ngekos ya Bapak ya waktu itu ya. Betul Pak. Mungkin kita mulai dari dukanya dulu Pak ya. Sip. Dukanya apa? Karena dari kecil saya sampai SMA itu kan ada di Purwodadi Grobogan Pak. Iya. Nah, kemudian saya harus meninggalkan kampung halaman, harus melanjutkan studi gitu kan. Dan itu di Bandung saya sama sekali tidak punya saudara, tidak punya teman, tidak punya kenalan dari daerah. Saya benar-benar pure itu, kalau orang Jawa bilang itu babat alas itu Pak. Babat alas. Iya, nah ya tapi saya di situ nawa itu minta restu dengan orang tua. Orang tua membantu dengan doa, ya alhamdulillah bisa melewati fase-fase sulit. Terus kemudian yang saya masih ingat pada saat awal-awal saya masuk Poltek Pos Bandung tahun 2004 itu Pak, itu di Sarijadi itu benar-benar dingin, sangat dingin. Berbeda dengan iklim di daerah saya yang cukup panas kan. Iya, jadi ada perubahan cuaca ya. Iya. Betul, itu kurang lebih selama 2 bulanan pertama itu kalau saya kuliah pagi tidak pernah mandi Pak. Iya. Karena saya tidak kuat kalau harus mandi jam 6 gitu kan, kuliah setengah 8 atau kuliah jam 7.15 itu kan, harus mandi dulu, saya tidak kuat. Saya hanya cuci muka, kemudian pakai sabun, gosok gigi, pergi ke kampus. Saya baru mandi, misalnya ada jeda jam kuliah, sempat pulang ke rumah, itu mandi dulu sekitar jam 10-an. Itu kurang lebih 2-3 bulan pertama saya tinggal di Bandung. Kosnya di mana Pak Chandra waktu itu? Kos daerah mana? Itu saya di belakang puskesmas itu Pak. Lupa saya. Belakang puskesmas, belakang puskesmas. Cijerokaso ya, Cijerokaso. Ya, Tanjakan. Di situ, di daerah situ Pak. Oke, kalau sukanya apa nih Pak Chandra kuliah di Poltek Pos? Sukanya kalau dari sisi akademik Pak, itu memang menanamkan karakter building yang kuat Pak ya. Contohnya dari sisi uniform. Jadi uniform. kita sudah sekolah dari TK sampai SMA itu dibiasakan pakai seragam. Kita masuk ke Poltek Pos itu juga diwajibkan menggunakan seragam. Nah di situ
Memang awal-awal sih ada penolakan. Kita ngelihat dulu kuliah-kuliah kalau kita ngelihat di TV atau di mana atau orang-orang pakaiannya bebas. Lah ini kok ngapain dipakai seragam? Nah, awal-awal memang ada pertentangan seperti itu, Pak. Tapi lama-kelamaan kita tahu maksud dan tujuannya kampus itu kenapa kamu harus memakai seragam. Nah, itu saya rasakan setelah lulus dari Poltekpos, Pak. Itu kebiasaan kita rapi, kemudian kebiasaan kita disiplin, nah itu sangat membantu performa dan kepercayaan diri di lingkungan kerja. Iya. Dan sampai sekarang pun saya pakai seragam terus, oren lagi sama. Sama Pak ya, kebetulan sama-sama orang berarti jodoh dari sejak kuliah sampai kerja. Seragamnya keren Pak, Basarnas ya Pak ya. Oke Pak. Pak masih ingat siapa pembimbing tugas akhirnya dulu Pak? Pembimbing tugas akhirnya siapa? Masih ingat Pak, jadi siapa, Pak? Pembimbing saya dulu Pak Dodi. Pak Dodi, salam dulu Pak. Pak Dodi mungkin iya. Halo ya, Pak Dodi. Halo Pak Dodi, selamat malam. Selamat malam. Pak Dodi sekarang Wakil Direktur 1 Pak, beliau. Oh iya, mantap Pak Dodi. Iya, itu dosen pembimbing saya masih yang ingat, membantu tentang saya. Apa, Pak? Topiknya tentang apa dulu? Oh, masih Pak. Dulu saya mengambil tugas akhirnya karena, nah ini yang salah satu keunggulan dari Poltekpos. Iya. Jadi kita tugas akhir kalau saya bandingkan dengan teman-teman saya yang selevel ya, sekolah selevel D3 itu dia tugas akhir hanya sebatas seperti laporan PKL Pak. Nah, di Poltekpos itu diwajibkan menggunakan analisis, menggunakan metode. Nah, di saat itu saya mengerjakan itu tentang kepuasan pelayanan pelanggan. Kemudian metodenya menggunakan metode QFD, Quality Function Deployment itu. Saya kerjakan dengan menggunakan sampel dan prototip tahapan-tahapannya itu Pak Dodi sangat membantu. Objeknya di mana Pak? Objeknya di mana waktu itu? Objeknya saya dulu di perusahaan kurir servis Pak. Oke. Di daerah Buah Batu. Ya, kita analisis di situ menggunakan metode itu dan seangkatan saya yang menggunakan metode itu setahu saya hanya 2 orang. Iya. Itu. Jadi metode baru waktu itu ya. Iya. Betul. Dan itu betul. Dan itu sangat bermanfaat sekali ketika saya melanjutkan kuliah S1. Jadi pada saat mengerjakan skripsi, loh kok kayak gini ya skripsi ini kan saya sudah pernah ngerjakan di level TA saya gitu kan. Iya. Artinya sangat terbantu kan. Loh kalau kayak gini ya sudah saya running saja dengan metode yang lain di proses skripsi saya, ya alhamdulillah lancar, tidak banyak kendala Pak itu. Dan skripsi saya A+ itu Pak, benar. Oh A+ ya? Iya, betul Pak. Iya. Oke. A+. Oke, baik. Mudah-mudahan ini Pak Dodi diberikan kesehatan terus dan bisa membimbing lagi bawahnya supaya mendapatkan pengalaman yang sama dengan Pak Chandra ya. Dan itu pengalaman saya pada saat presentasi tugas akhir itu kan zaman dulu belum multimedia seperti sekarang Pak ya. Itu menggunakan OHP kan. Nah, pada saat kita mau presentasi itu malam itu harus fotokopi dulu apa bahan presentasinya kita fotokopi yang di depan puskesmas itu yang kertas bening itu kan disiapkan itu semalaman. Nah sedangkan TA saya itu kan banyak Pak, saya harus ngeringkes dulu mana nih yang harus saya sampaikan itu kan sampai saya ingat sekitar jam 10:30 malam itu fotokopi arsip-arsip untuk persiapan presentasi itu. Iya, jadi stresnya mempersiapkan materi dan juga besok mau sidang gitu Pak ya, jadi 2 kali stresnya. Berbeda dengan sekarang memang sudah multimedia jadi sudah lebih sekarang lebih mudah. Sudah multimedia sudah ini. Jadi Pak Chandra lulus tahun 2011 ya mungkin IPK-nya berapa Pak? 2007. 2007 betul. 2007 sorry. Boleh tahu Pak IPK-nya berapa Pak waktu itu Pak? IPK-nya 3, sekian gitu. 3, mantap. 2 atau lupa. Iya. Memang waktu itu juga ada tawaran ya, kita memang ada selalu setiap tahunnya lulusan direkrut di PT Pos Indonesia, tapi tidak semua lulusan juga berminat untuk masuk ke sana begitu Pak ya, karena mungkin ada tawaran-tawaran di perusahaan lain. Nah Pak Chandra waktu itu
memilih, saya lihat pekerjaan pertamanya itu tentu sekali belum di Basarnas, Pak ya. Nah, masuk di mana Pak belum. pertama kali setelah lulus itu Pak? Ngelamar kemana Pak? Ya, itu saya sudah bekerja, saya belum lulus Pak, saya sudah diterima bekerja. Ya, jadi waktu itu saya pas Pak ya? Ya, internship sih bukan Pak. Jadi ada lowongan gitu kan, suatu lowongan, ada tawaran pekerjaan. Nah, saya coba ikut seleksi. Saya menggunakan surat kelulusan sementara yang ditandatangan oleh Pudir kalau nggak salah atau kepala BAK itu kan. Kemudian nggak lama itu sekitar semingguan setelah saya kirim. Nah, itu kan kirimnya kan juga lewat pos Pak. Sama dulu itu kan harus fotokopi segala macam, nulis CV itu kan. Kirim sekitar semingguan, ditelepon ada panggilan wawancara gitu kan. Panggilan wawancara dengan beberapa kandidat. Nah, alhamdulillah nggak lama setelah wawancara itu disuruh masuk lagi tanda tangan kontrak. Nah, itu pekerjaan saya pertama di freight forwarder itu, Pak. Jadi sebelum lulus Pak Chandra sudah diterima bekerja ya di perusahaan freight forwarder ya? Iya, sudah. Jadi waktu Bapak diwawancara ini Pak, apa kira-kira tuntutan atau ekspektasi dari perusahaan? Apakah perusahaan menanyakan tentang misalkan Bapak punya sertifikasi nggak begini? Atau apa gitu, kompetensi apa yang bisa Bapak tawarkan? Mungkin bisa cerita nih Pak, untuk adik-adik mahasiswa yang akan lulus ini, kiat-kiatnya gimana nih? Bisa melamar kerja, bisa masuk Pak, bisa lolos dalam seleksi itu. Apa aja Pak? Betul Pak. Ya, ini salah satu tantangan terbesar untuk fresh graduate Pak ya. Iya Pak. Jadi di mana kita caranya menjual diri. Nah, menjual diri dengan dari background akademik kita, dari lingkungan pendidikan asal kita, kemudian dari sertifikasi dan kompetensi yang dimiliki. Nah, kebetulan pas itu Poltekpos mengadakan diklat PPJK Pak, yang disubsidi oleh kampus, saya ingat benar. Itu kan kalau kita ikut sendiri Pak, itu kan mahal banget Pak. Mahal betul. Iya, alhamdulillah kampus dulu support, kemudian saya ikut hanya bayar setengahnya kalau nggak salah, itu kan sangat terbantu. Kemudian ikut diklat PPJK itu sekitar 1 bulan atau 3 minggu, terus tes. Nah, alhamdulillah lulus juga. Nah, itu modal yang sangat berarti bagi saya dulu pada saat melamar kerja pertama, selain sertifikat-sertifikat yang lain ya, seperti sertifikat ekspor-impor, kemudian pelatihan SIM logistik, dan sejenisnya. Nah, dari situ si tempat saya yang bekerja itu, dia menginterview, kamu punya kemampuan apa sih gitu kan, karena kamu juga baru lulus, belum pernah bekerja gitu kan. Nah, di situ saya benar-benar tutup mata masalah gaji. Saya sudah niat kan, berapapun gajinya, niat saya itu belajar gitu kan, karena memang ini dunia kerja, dunia baru yang harus saya lalui, bukan saya lompati gitu kan. Nah, akhirnya di situ saya belajar. Kalau dihitung-hitung gajinya, mungkin pas saat itu Pak, ngekos saja kan saya pindah itu ngekosnya setelah lulus. Dari Sarijadi saya pindah ke daerah Buah Batu. Itu ngekosnya sebulan itu saat itu 350.000 kalau nggak salah. Nah, itu gaji pertama saya itu 1.100.000. Kemudian gaji pertama saya itu pun juga saya kirim ke orang tua saya, ya kan, sebagai bukti ini keringat saya gitu kan. Ini atas doa orang tua. Ini saya coba untuk survive, untuk merantau di sini, minta doanya lagi ya. Ini khususnya untuk mama saya. Mama, ini gaji pertama saya, pertama kali saya lulus, saya bekerja, ini gajinya gitu kan. Oh ya, kalau dibilang butuh nggak butuh ya, orang tua sebenarnya nggak butuh kan, tapi kan saya punya kepuasan tersendiri gitu Pak, dari hasil keringat, hasil kerja sendiri, kita bisa memberikan sesuatu ke orang tua yang mungkin sudah memberikan banyak support, banyak baik secara langsung maupun tidak langsung selama saya kuliah. Nah, itu ada perasaan sedikit
kepuasan batin itu Pak. Iya, iya. Nah itu tuh adik-adik mahasiswa dengerin tuh kata Pak Chandra. Nanti mudah-mudahan adik-adik mahasiswa gaji pertamanya bisa diberikan ke orang tua ya sebagai baktinya ya, selama ini sudah dibantu orang tua. Betul. Saat pertama, memang orang tua nggak butuh ya Pak. Cuman ini adalah adanya rasa kebanggaan ya, begitu Pak ya. Pak ngomong-ngomong tadi, betul Pak di situ. Ngomong-ngomong tentang PPJK itu Pak. Tadi ini mungkin betul, sekarang sudah tidak ada lagi kita Pak sertifikasi PPJK. Jadi PPJK itu saya memproposnya waktu saya Kaprodi. Dulu saya Kaprodi D3 Logistik Pak. Jadi saya bekerja sama dengan Bea Cukai. Nah di pusat pelatihan Bea Cukai, kemudian melakukan negosiasi sehingga bisa dilakukan di kampus sehingga harganya bisa lebih murah waktu itu. Nah alhamdulillah. Memang sekarang alhamdulillah. Agak lebih mahal sehingga dan kita fokus sekarang ke sertifikasi dari BNSP begitu Pak. Nah Pak Chandra berapa lama itu? Berapa lama kerja di Freight Forwarding? Setelah itu kelihatannya Pak Chandra pindah lagi ya, pindah karir lagi ke tempat lainnya itu. Ya betul. Jadi saya di Freight Forwarding kurang lebih 1 tahun. Nah sebelum kontrak saya habis kurang lebih 2 atau 3 bulan sebelum kontrak saya habis, pimpinan saya, manajer saya menawarkan saya kan di perusahaan di kantor di Jakarta gitu kan, itu membutuhkan tim, membutuhkan tambahan pegawai tenaga itu kan. Kalau kamu saya pindah ke Jakarta siap nggak gitu kan? Oh saya bentar Pak kasih waktu saya 3 hari saya gitu kan, karena ya hidup saya kan sudah di Bandung Pak ya. Hidup saya sudah di Bandung, sudah nyaman, teman-teman juga banyak. Harus ke Jakarta. Di Jakarta pun kan saya masih blank pas itu Pak. Blank, nggak tahu Jakarta seperti apa itu kan. Akhirnya lah, niat saya belajar, saya dipindah ke Jakarta kan. Nah, pas di Jakarta itu tantangannya semakin besar. Tantangan semakin besar, tapi saya kan bekerja di lapangan pas itu, di ekspor impor di forwarder. Banyak pengalaman, banyak teman, nambah teman juga. Mulai dari pahit-pahit sampai manis-manisnya pelabuhan Tanjung Priok, saya rasakan. Berapa tahun, Pak? Berapa tahun di Jakarta itu? Berapa tahun? Itu saya tahun 2008 saya pindah ke Jakarta itu. 2008 ya, 2008. Kemudian saat saya kerja di forwarder itu, ada tawaran dari shipping line, dari pelayaran. Itu saya nggak ngelamar Pak. Jadi kalau di bahasa dunia dunia profesional, saya dibajak ceritanya kan, karena di hijack ya, saya iya, karena saya punya lisensi PPJK, kemudian saya menguasai ekspor impor di situ. Nah ditawari, kamu mau nggak kerja di kantor saya? Kalau mau nanti saya sampaikan, saya minta CV-mu, saya sampaikan ke HRD, kamu rekomendasi dari saya gitu kan. Ya disitulah kita punya nilai jual Pak. Nah disitu saya pertama kali melakukan negosiasi, khususnya negosiasi gaji itu di situ. Saya mikirnya lah, saya kalau diterima ya saya pindah ke situ, kalau enggak ya di perusahaan lama pun ya alhamdulillah saya bisa survive dan kondisinya aman gitu kan, nggak mengancam gitu kan. Tapi saya nyebut nominal, saya mau ke situ dengan gaji sekian. 1 hari besoknya itu langsung ACC saya dipanggil, kamu siap kerja di sini, kapan mulai? sudah bisa bergening Pak ya, waktu yang pertama menerima aja Pak ya, waktu pertama. Pertama terima aja gitu kan. Nah yang Pak, kedua ini kita punya nilai jual. Tapi Pak memang rata-rata Pak ya, saya dengar di dunia logistik itu ya, artinya expert di bidang logistik atau praktisi bidang logistik itu memang waktu itu memang masih kurang ya, sampai saat ini juga kurang. Jadi biasanya kalau mereka sudah kerja di suatu tempat, biasanya dibajak atau di-hijack oleh perusahaan-perusahaan lain. Betul nggak begitu Pak Chandra? Betul Pak, itu karakteristik dari dunia transportasi, khususnya logistik itu perusahaannya seperti itu Pak. Jadi mereka terus develop bagaimana inovasi, khususnya kan ini kan tentang waktu Pak. Kita main waktu, kita ngasih jasa, kita jual jasa, gimana orang trust gitu kan.
Yeah. Nah, untuk membangun orang bisa trust itu kan harus ada sistem yang bekerja efektif, Pak. Nah, sistem ini kalau diisi dengan orang-orang yang kompeten di bidang logistik, nah itu perusahaan akan naik brandnya. Jadi pelanggannya puas, dia akan continue menggunakan jasanya. Nah, di situ biasanya logistik expert itu dia punya nama dan punya spesialis sendiri. Contohnya misalnya, wah ini ada di perusahaan A, dia punya logistik expert namanya si apa sebut saja Mawar gitu kan. Wah, si Mawar ini Pak Chandra, dia jago banget. Sebentar Pak Chandra, kalau Pak Chandra masih ingat nggak? Ini ada dosen Poltek namanya Bu Angga dan Bu Angga, kenal nggak sama Bu Angga? Sama Bu Hesti? Hesti atau Angga? Bu Angga. Ini lulusan dari Poltek Pos, kemudian jadi dosen di Poltek Pos. Nah, itu ini nyapa Pak Chandra juga ini, mungkin kenal waktu sesama mahasiswa. Bu Anggra ini, Bu Angga, kakak kelasku Pak. Oh, kakak kelas katanya. Kakak kelas. Kakak adik kelas. Yeah. Kalau sama Bu Hesti kenal nggak Pak? Bu Hesti? Bu Hesti alumni berapa Pak ya? Saya agak-agak. Sudah lupa Pak ya, sudah lupa. Oke. Iya, tapi pasti kalau misalnya masih adik kelas atau kakak kelas saya, kita masih ada sedikit komunikasi dan kalau ingat wajah pasti ingat Pak. Karena kan dulu ada kayak di Poltek Pos kan ada program karakter building harus outbound, harus melalui tahap itu kan perkenalan. Nah itu Pak Chandra ada kecengan nggak waktu itu di prodi yang lainnya atau di prodi logistik waktu itu? Mungkin ada yang ngelihat di sini, ada yang ngelihat mungkin. Iya. Ada ya Pak ya. Adalah ya. Ada teman dekat itu kan. Ya tapi nggak jodoh gimana. Kalau dengan Pak Surya ingat nggak Pak? Dengan Pak Surya Ramadan. Pak Surya ingat Pak. Ingat, iya, Pak paling ganteng Pak. Iya. Pak Surya paling ganteng sampai sekarang tetap ganteng Pak Surya ya. Pak Surya paling Pak? Maskulin. Mantap Pak Surya. Pak Surya paling maskulin. Oke Pak. Kita lanjut Pak. Setelah Bapak berkarir di perusahaan shipping lain, kemudian ini bagaimana Pak ceritanya bisa pindah ke Basarnas ini Pak? Ya, jadi ceritanya gini Pak. Di shipping line itu saya kan pulang ke kosan dari tempat kerja itu paling cepat itu habis maghrib Pak. Paling cepat. Tapi kalau ada loading barang khusus, loading barang khusus seperti kargo-kargo yang special handling itu, saya belum bisa pulang kalau kargo itu belum naik ke atas kapal karena itu harus ada, pokoknya isinya spesial lah itu kan, dengan penjagaan yang ketat dan lain-lain itu kan. Nah, di saat malam-malam seperti itu kan, saya masih di kantor, saya warawiri lapangan. Pas di kantor itu saya coba browsing, surfing itu kan, loh kok ada penerimaan PNS yang D3 logistik Pak itu kan. Iya. Nah kebetulan pas itu kan saya juga sambil kerja, sambil kuliah juga Pak, ikut kuliah ngelanjutin S1 yang S1-nya juga logistik juga gitu. Sambil kerja. Nah di situ saya lihat loh tumben-tumben ada penerimaan CPNS kok D3 logistik. Nah, Basarnas lagi kan. Basarnas itu apa? Saya enggak tahu, benar-benar enggak tahu. Karena rutinitas saya kan dari pagi sampai sore kerja di Tanjung Priok di pelayaran itu muternya tuh tiap harinya hampir sama itu Pak ritmenya itu kan. Jadi kurang update dunia luar di selain Tanjung Priok itu kan, sama jadwal-jadwal kapal itu udah ngelotok. Nah begitu tahu Basarnas kantornya di sini, nah pulang kerja saya coba samperin kantornya kan. Kantornya pas itu masih di depan Gambir kan, ini kantornya tinggalan Belanda, beneran nggak ini penerimaannya gitu kan. Masih ragu juga, terus saya nanya ke security-nya kan, Pak ini bener kantor Badan SAR Nasional Pak, Basarnas itu kan. Oh iya Pak, Bapak mau ada keperluan apa? Itu ceritanya malam-malam Pak itu. Iya. Enggak, saya cuman pengen tahu tempatnya ini, kantor ini tuh bergerak di bidang apa Pak ya gitu kan. Oh itu loh Mas, kalau ada banjir gitu kan, ada kecelakaan kapal, itu ini
Basarnas yang mencari. Maksudnya mencari gimana gitu kan? Ini Pak tim SAR gitu kan. Oh tim SAR, saya di situ baru connect Pak. Oh ternyata tim SAR ini PNS gitu kan. CPNS dan D3 logistik gitu. Nah, akhirnya saya ikuti prosedurnya. Ya alhamdulillah lulus diterima dan ada cerita lagi di situ Pak. Saya masuk di Basarnas, lulus diterima. Itu orang tua saya di kampung Pak, itu tidak percaya. Benar. Tidak percaya kan? Woi kamu ya ibaratnya saya kan sendirian Pak di Jakarta. Saya tidak punya keluarga, saya tidak punya kenalan siapa-siapa gitu kan. Tapi bisa keterima masuk PNS. Nah. Dan pada saat itu kan Basarnas belum sepopuler sekarang Pak ya. Sekarang ya. Belum. Betul. Ya itu masih belum terlalu naik lah namanya. Itu kamu beneran nggak keterima di PNS? Nggak usah macam-macam kamu di Jakarta digituin kan sama orang tua. Oh enggak, ini saya keterima. Udah kamu kerja aja yang di tempatmu sekarang itu kamu kerja udah bener begini itu kan karena memang di pelayaran kan saya sudah bisa hidup mandiri, sudah bisa bayar kuliah sendiri gitu kan Pak kan. Iya. Nggak usah aneh-aneh gitu kan. Loh, ini saya beneran keterima di Basarnas gitu kan. Nah, sudah akhirnya begitu saya sudah prajab, saya tunjukkan ini beneran nih saya keterima. Baru orang tua percaya itu kan kalau memang saya keterima jadi PNS. Terus ditanya, "Kamu bagian apa di situ kan? Jurusanmu kan ngurusi gudang-gudang gitu kan." Ya memang saya di Basarnas di bagian gudang saya gitu. Iya. Sampai sekarang pun ini saya di gudang di kantor saya. Pak Chandra, sebentar Pak. Ini kata Bu Angga, Pak Chandra dulu pernah jadi ketua MPM katanya. Betul Pak? Mungkin Chandra yang satunya. Oh Chandra bukan satunya tuh. Saya. Bukan ini. Salah tuh Bu Angga tuh. bukan. Lanjut Pak. Jadi wah ini suatu hal yang anu lah ya. Menurut kita prestasi ya bisa lulus di Basarnas itu. Saingannya berapa banyak? Iya, betul, Pak. Saingannya berapa banyak, Pak? Itu satu gor Senayan, gor basket Senayan itu Pak full seluruh Indonesia itu seleksinya di situ. Ya? Jadi pada saat saya tes itu kan saya masuk di situ, ini orang banyak bener seluruh Indonesia nih keterima enggak nih gitu kan. Saya ikutin aja lah ya. Keterima syukur enggak ya masih kerja di pelayaran kan di Priok kan. Oke kan ya. Ya alhamdulillah akhirnya keterima. Itu pun keterima Pak. Itu saya enggak tahu yang ngecek itu teman saya, teman sekosan saya yang juga teman kuliah di Bandung selama di Bandung. Nah, cuman kan pas itu dia ngelanjutin kuliah di Jakarta ya. Kalau saya kan kerja dulu. Nah, dia begitu lulus langsung lanjut S1 di Jakarta. Nah, itu dia yang ngecekin, kamu kan kemarin ikut tes CPNS di Basarnas gitu kan, gimana lah, paling nggak keterima juga saingannya lu, kamu kan nganterin saya tes gitu kan, lihat sendiri kayak gitu kan, banyak kayak gitu, mana kartu ujianmu gitu kan, diliatin sama dia. Nah kebetulan pas itu zaman itu kan laptop masih barang mewah Pak ya. Iya. Saya kan kalau kemana-mana kan ke warnet gitu kan, warnet deket kos-kosan di tahun berapa itu Pak? Tahun berapa itu Pak? 2009 awal itu Pak. Oh 2009 awal, oke. Ya, 2009 awal itu saya masih kerja di pelayaran kan. Iya. Ya. Nah, yang teman saya itu, yang teman dari Bandung itu, dia kan punya laptop, kemudian bisa online gitu kan. Iya. Dicek sama dia, mana kartu ujianmu gitu kan. Oh ya, saya kasih itu, saya sambil tiduran kan. Pas dicek, loh ini namamu ada gitu kan. Wah, kamu nggak usah nyeneng-nyenengin saya, nggak usah ngasih kayak PHP janji surga itu kan. Bener ini namamu gitu kan. Sudahlah banyak diterima. Sampai saya tiduran laptopnya ditunjukin ke saya maka atas muka saya, ini loh namamu gitu. Oh iya ada ya. Ya udah besok aku izin kantor deh, coba cek ke sana ke kantor Basarnasnya kan diumumin juga Pak di tempel itu kan. Nah, akhirnya cek di situ ya alhamdulillah ada namanya benar gitu kan. Terus ngikutin proses selanjutnya itu kan. Administrasi, tes kesehatan dan lain-lain. Jadi ada tahap-tahap lainnya Pak ya. Sampai wawancara ada Pak, wawancara ada ya. Iya alhamdulillah. Jadi mulai aktif bekerja tahun 2009 ya di Basarnas Pak ya. Ya, 2009 akhir itu masuk di Basarnas. Kemudian saya resign dari pelayaran. Tapi di situ masih kontak aktif lah dengan teman-teman sesama
forwarder, shipping line dan lain-lain kan. Selain dikerjakan kita masih sering nongkrong gitu kan, sharing-sharing gitu kan. Pak Chandra, saya lihat itu di CV Pak Chandra pelatihan-pelatihan di Basarnas itu banyak sekali itu Pak Chandra ya. Nah, boleh disebutkan Pak pelatihan-pelatihan yang paling berkesan lah, beberapa pelatihan berkesan itu apa aja Pak? Pelatihan yang berkesan kalau di Basarnas kan ada tahap pelatihannya Pak untuk diklat internalnya. Iya, diklat. Jadi ada diklat tingkat dasar, lanjutan, spesialis gitu kan. Nah, sebelum ke tingkat lanjutan itu harus lulus diklat tingkat dasar. Nah, setelah saya lulus diklat tingkat dasar, ikut berbagai diklat lanjutan. Nah, kebetulan saya pas itu dapat kesempatan pendidikan heli rescue, helikopter rescue kan. Iya. Nah, di situ mungkin passion saya spesialisasinya di situ, akhirnya sampai ke spesialis untuk instruktur heli atau SAR udara gitu kan. Iya. Jadi itu yang paling berkesan. Jadi sebenarnya Pak ini untuk gambaran kita ya, Basarnas itu kerjanya apa sih Pak? Ngapain aja Pak? Ruang lingkup kerjaannya Pak? Ruang lingkup pekerjaannya kan Indonesia itu semenjak masuk menjadi anggota IMO dan ICAO, International Maritime Organization dan International Civil Organization itu dia menyatakan kalau suatu negara itu tidak memiliki institusi yang memberikan pelayanan SAR, nah, negara tersebut dianggap black area, Pak. Artinya di negara itu tidak boleh dilalui transportasi kapal, transportasi pesawat, dan sejenisnya yang berskala internasional. Nah, disinilah Indonesia muncul dengan Basarnas memberikan pelayanan search and rescue untuk musibah pelayaran dan penerbangan. Awalnya itu dulu, Pak. Sejarahnya itu. Nah, kemudian seiring berkembangnya institusi, dulu kan masih di bawah perhubungan. Nah, di tahun 2007, 2008 itu mulai pisah, langsung berada di bawah presiden. Nah, disitulah Basarnas mulai berkembang. Oke Pak. Gitu. Nah, jadi ini saya baca CV juga dan pernah ngobrol dengan Pak Chandra. Waktu itu Bapak ada pendidikan dan sekolah lanjut ke Jepang nih. Ceritanya gimana Pak ini? Betul, Pak. Gimana tuh Pak ceritanya? Iya, di Jepang itu tahun 2012 saya dapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan teknis rescue teknik itu di Osaka Fire Municipal Academy itu selama kurang lebih hampir 4 bulan. Iya. Di sana belajar tentang teknik-teknik pertolongan Pak, khususnya Pak. Iya. Dan itu begitu saya sekembalinya dari Jepang, di Basarnas kita kembangkan untuk kalangan internal dulu. Apa sih yang kamu dapat selama belajar di luar dan apa yang dibutuhkan oleh institusi. Nah, itu kita kembangkan. Nah, kebetulan saya berada di Balai Diklat, dulu masih Direktorat Diklat dan Pemasyarakatan SAR sebelum Balai Diklat ini ada. Nah, di situ kita kembangkan. Dan pas itu saya sudah posisinya gelar sarjana saya itu sudah dilakukan PI, Pak, penyetaran ijazah. Jadi saya sudah naik pangkat, dapat jabatan baru yaitu instruktur SAR gitu. Iya. Pak Chandra cerita waktu itu, wah ini seleksinya saya berat Pak waktu itu cerita ya, karena bersaing dengan polisi, dengan tentara waktu itu ya. Jadi berapa orang Pak yang lolos Pak waktu itu? Jadi Bapak cerita ke saya. Kalau itu, ya itu yang pendidikan master Pak, yang S2 Pak. Iya, itu maksudnya pendidikan master yang di Jepang. Iya, pendidikan master di Jepang S2 itu program dari pemerintah Jepang. Jadi semua itu full dibiayai Jepang. Ya. Itu tahun 2016 awal saya ikut seleksi. Nah, program ini disebar di 4 institusi, ya. Salah satunya Basarnas, gitu kan. Basarnas, kemudian Kementerian Perhubungan, kemudian Bakamla, ada dari dari Polair. Nah, ya. Itu kalau tidak salah seleksi awal itu sekitar 13 orang. Nah, kemudian seleksinya itu 3 kali, mulai dari screening, kemudian wawancara, tes tertulis, dan lain-lain. Muncul di seleksi akhir itu sisa 3 orang. Ya. Sisa 3 orang. Begitu sudah wawancara, live interview dengan profesor-profesor yang ada di Jepang,
Wah, ini saya pun sudah pesimis kan, karena apa? Lawan-lawan saya seleksi ini dia jam terbangnya di luar negeri sudah banyak, Pak. Nah, saya kan masih sedikit kan, apalagi ini apa? Pendidikannya akademik ya, master ya, S2. Yeah. Jadi nggak main-main, standarnya tinggi. Di Jepang itu akademik itu grade-nya itu sudah tinggi daripada negara Eropa. Tapi di kampus saya yang ini, di kampus saya yang saya ikutin itu, grade-nya satu klik lebih tinggi dari standar Jepang biasa. Nah itu yang agak berat, saya agak pesimis, diterima enggak ini, tapi ya sudahlah, fake aja dulu gitu kan. Ya alhamdulillah pas itu ditelepon dari pihak Jepang, sudah cek email belum? Please reply, dan cek gitu kan. Saya cek, ternyata letter of invitation gitu kan, LOI kan, yang menyatakan saya diterima, saya harus melanjutkan proses administrasinya. Terus bulan September itu harus sudah berangkat ke Jepang gitu kan. Dan itu saya ingat anak saya baru ulang tahun, umurnya 1 tahun, Pak. Wah, ini yang menarik. Ya? Jadi iya, umur 1 tahun anak saya sudah saya tinggal. Nah, yang ya selama saya pendidikan di Jepang gitu kan, hampir tiap malam nggak pernah terlewat tuh pasti saya video call, Pak, dengan anak saya, lihat perkembangannya. Saya tinggal itu dia masih berangkang gitu kan. Sampai saya 2017 mau pulang, dia sudah bisa jalan, sudah bisa ngomong-ngomong ngoceh itu. Pas jemput di bandara, Pak, dia nggak kenal saya. Sudah lupa ya? Dia nggak kenal. Itu siapa itu kan, mau saya gendong, dia nangis di bandara itu nggak mau. Sampai kebawa ke rumah itu, Pak. Saya kebawa ke rumah, saya tidur di kamar sama ibunya itu, dia nangis itu kan, nggak mau kan. Ini siapa? Ini laki-laki kan, tidur sama mama saya itu. Jadi saya tidur di kursi depan TV itu pas itu kan. Gitu ya pengalaman. Terus akhirnya jadi, berapa lama Pak? 2 tahun ada? 1,5 tahun? Iya, sekitar 1,5 tahun, Pak. 1,5 tahun. Gimana Pak akhirnya Pak? Iya. Ya alhamdulillah lulus di sana kan, sampai yang khusus jurusan kita itu dipanggil oleh Perdana Menteri, Pak. Nah, itu suatu kebanggaan tersendiri. Saya bisa mewakili Indonesia itu kan, dan bisa membawa nama Basarnas, bertemu dengan Perdana Menteri Shinzo Abe. Itu pertama kalinya saya dipanggil oleh pemimpin negara sekelas Jepang itu, Pak. Nah, inilah saya yang bersyukur. Dari Poltek Pos ini saya bisa melihat dunia. Gitu kan. Hebat Pak Saudara. Ya. Jadi itu adik-adik, untuk memotivasi adik-adik tuh. Jadi alumni Poltek Pos bisa berkiprah sampai ke luar negeri dan dapat penghargaan. Mudah-mudahan nanti adik-adik juga bisa demikian. Pak Chandra katanya punya gift ini Pak ya. Punya gift ada 2. Coba bisa ditunjukkan Pak Chandra. Ini ada buff yang bisa digunakan untuk bandana, untuk masker. Nah ini saya mau berikan ke adik-adik. Silakan untuk prosedur dan tata caranya saya kembalikan ke Bapak Direktur. Pak, tadi saya lihat ini yang banyak komennya dan hebat ini. Pertama, Bu Angga, Pak. Bu Angga. Jadi Bu Angga. Ini dosen Poltek Pos, Pak. Anggra ini, Bu Angga. Oke. Komennya banyak sekali dan bagus-bagus. Yang kedua adalah ini Laila Rizky. Ya. Jadi ada 2 orang. Satu Bu Angga yang dapat, yang kedua Laila Rizky. Nanti mohon kirim, kalau Bu Angga sudah tahu saya nomor teleponnya, tapi Laila Rizky mohon kirim nomor teleponnya dan alamatnya di IG Poltek Pos ID ya. Nanti kita akan kirim souvenirnya ke sana ya. Oke, kita lanjut lagi Pak Chandra. Kita lanjut lagi Pak Chandra. Jadi Pak Chandra selama di Basarnas pernah ikut SAR yang apa Pak? Ini yang kejadian nasional yang besar Pak. Pernah di mana Pak? Pernah ikut? Terakhir kemarin di Gempa Palu Pak, di Sulawesi Tengah di situ. Jadi setelah kejadian itu Jumat malam ya kalau nggak salah, Jumat habis maghrib ya kejadiannya. Itu kami tim dari Jakarta, dari kantor pusat, dari Balai Diklat, itu diperbantukan. Jadi langsung persiapan, malam itu juga persiapan logistik. Kemudian disiapkan sampai jam 3 malam. Kemudian digeser ke Halim untuk di loading ke Hercules.
itu kita langsung berangkat ke sana, Pak. Pengalaman menarik apa Pak di sana? Pak Chandra mendapatkan pengalaman apa Pak yang menarik di Palu waktu itu? Yang menarik, yang di Hotel Roa-Roa Pak, itu yang korban selamat, yang malam-malam kita evakuasi itu, korban selamat pertama itu dari tim saya, tim kami. Yeah. Itu mengeluarkan dari jam 7 malam baru bisa keluar itu sekitar jam 10.15. Itu kita evakuasi. Nah, begitu kita evakuasi, komandan lapangan saya menginstruksikan ke saya, Chan, gimana? Kamu sanggup untuk lanjut ini melanjutkan operasi gitu kan? Siap saya gitu kan. Apa yang kamu butuhkan gitu kan? Untuk safety tim kami membutuhkan penerangan gitu kan. Nah, karena di situ memang listrik sedang down, kemudian penerangan terbatas. Nah, genset yang kita punya, lampu yang kita punya, itu BBM-nya sudah habis, Pak. Nah, kebetulan pas itu kan Pertamina, apa bensin segala macam kan di sana lagi ada chaos, Pak ya. Di penjarahan segala macam termasuk BBM. Nah, itu kita kekurangan BBM untuk menghidupkan genset kita ya. Akhirnya untuk alasan safety, oke, kita evaluasi dulu, kita tarik ke posko, evaluasi untuk rencana hari esoknya itu kan. Dan alhamdulillah selamat itu sudah tertimbun ya hampir 24 jam, sekitar sudah 15 jaman itu dia tertimbun, bisa kita keluarkan dan selamat itu Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Chandra, ini kalau pada saat sekarang ini kan lagi pandemi COVID ini, kalau Basarnas perannya apa nih? Termasuk Pak Chandra apa perannya ini? Pernah melakukan kegiatan apa nih dalam rangka pandemi COVID ini? Iya, nah selama pandemi COVID, nah karena ini kan saya bertugas di Balai Diklat Basarnas Pak. Jadi seluruh kegiatan kediklatan SAR di Indonesia itu pelatihannya di sini Pak, di tempat kami ini di Jonggol. Nah, begitu pemerintah mengumumkan ada pandemi COVID, semua kegiatan off, gitu kan? Semua kegiatan off. Kemudian yang punya kualifikasi perawat medis, nah itu langsung diperbantukan ke Satgas COVID-19 di Rumah Sakit Kemayoran. Di situ ada dokter, ada perawat, semua perbantukan ke sana. Nah, untuk protokol dari Basarnas sendiri pada saat operasi lapangan di pandemi COVID ini, APD-nya yang biasa itu ditambah lagi APD ekstra untuk proteksi dari COVID ini, Pak. Oke, baik Pak Chandra. Jadi menurut Pak Chandra, kalau tantangan yang paling besar bekerja di Basarnas itu apa sih sebenarnya? Misinya apa gitu Pak Chandra? Misinya kalau saya pribadi Pak itu kalau dalam operasi tugas di lapangan itu dapat panggilan tugas, saya merasa puas, merasa berhasil itu kalau korban itu dalam posisi hidup. Itu sudah kepuasannya tidak terukur. Karena kalau saya bisa menyelamatkan nyawa dari korban itu, saya bisa kembalikan ke keluarganya, itu tidak ternilai bagi saya. Oke. Nah, kendala-kendala di lapangan kan banyak kalau itu. Nah, itu seni manajemen kepemimpinan di lapangan itu bisa kita aplikasikan dari akademik. Pak Chandra, kita punya waktu ini kurang lebih 5 menit lagi ya, karena ini jatah dari Instagram ini cuma 1 jam, nggak terasa. Nah, sekarang saya pengen closing statement nih dari Pak Chandra. Yang pertama nih, bagaimana pesan Pak Chandra untuk adik-adik mahasiswa di Poltek Pos? Ini apa pesan Pak Chandra? Bagaimana supaya mereka itu bisa lulus tepat waktu dan sebagainya lah, dan studinya bisa bagus, dan bagaimana tuh pesan Pak Chandra? Iya. Nah, pesan saya untuk adik-adik di Poltek Pos ya, ingat tujuan kuliah adik-adik itu di Poltek Pos, apa goalnya? Goalnya adalah lulus wisuda dan menjadi kebanggaan dari orang tua atau keluarga di rumah. Nah, untuk bisa mewujudkan itu, fokus utamanya adalah selesaikan kuliah, gitu kan. Lain-lain selama kuliah itu adalah sampingan, bukan yang utama. Jadi selesaikan tepat waktu, tetap optimis, itu masa depan ada di tangan adik-adik semua. Iya. Seperti itu. Oke, Pak. Ini Pak, tolong berikan saran Pak untuk Poltek Pos ini Pak.
apa Ya, yang sudah bagus saat ini yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu ditingkatkan dari Poltek Pos, Pak? ya. Baik, untuk yang sudah bagus Pak di Poltek Pos, nah itu selama saya mengajar di Poltek Pos juga kan saya melihat tentang kedisiplinan, kerapian adik-adik, nah itu yang harus dijaga ya. Kemudian attitude-nya juga bagaimana kalau ketemu dengan dosen, nah itu yang perlu dijaga. Nah, yang perlu ditingkatkan mungkin dari sisi akademik apa eh, komunikasi Pak. Jadi sebagai pengalaman saya pada saat kuliah di Jepang itu kan saya bimbingan dengan profesor, konsultasi tesis dengan profesor itu tidak harus ketemu. Nah, kalau di sini kan, ya saya kan menyelesaikan S2 juga di sini kan, kadang kan mengharuskan pendamping kita atau profesor atau dosen kita kan bikin janji ketemu dulu. Nah, itu di sana sudah kita kembangkan, sudah dikembangkan oleh Jepang. Jadi pada saat saya di Hiroshima, profesor ada di Tokyo, kita tetap bisa sharing konsultasi masalah tesis, masalah perbaikan itu menggunakan telekonferensi webcam ya, dengan janjian dulu. Oke, nanti kita standby di jam break jam sekian sampai sekian. Nanti pembahasannya seperti ini, kendalamu di mana, masalahmu apa, silahkan ceritakan gitu kan. Nanti profesor di situ akan ngasih solusi-solusi, kemudian bantu nyari referensi, bantu masuk ke e-library dari berbagai university di seluruh dunia. Nah itu profesor di Jepang dia kan punya akses di situ Pak. Nah mungkin dosen-dosen di Poltek Pos itu perlu ditingkatkan seperti itu juga Pak. Bisa ngakses ke ya minimal kampus se-Indonesia itu bisa kita akses e-library-nya gitu Pak. Karena itu berkaitan dengan referensi jurnal dan lain-lain. Waduh, terima kasih sekali nih Pak masukannya untuk Poltek Pos Pak. Memang saat ini kita juga sudah mulai bimbingan online karena memang terpaksa ya sekarang jadi kepepet, jadi bimbingan kuliah juga secara online Pak. Tapi memang belum optimal ya, Pak ya. Pak ini Pak sekarang terakhir Pak ini pesan terakhir. Bagaimana harapan Bapak terhadap lulusan Poltek Pos? Apa saja kompetensi yang perlu dimiliki oleh mereka Pak? Ya. Tingkatkan kompetensinya sesuai dengan jalurnya. Nah, kalau bisa linear. Seperti saya linear, Pak. Jadi saya D3 saya logistik, S1 saya logistik, S2 saya logistik. Dan kebetulan S2 satunya lagi maritim. Nah, itu sebagai motivasi adik-adik supaya bisa optimis, bisa profesional di bidangnya. Ya, profesional di bidangnya itu tempatnya di mana saja. Itu kalau yang namanya skill, punya kemampuan, adik-adik bisa menjual diri dengan mudah. Iya, alhamdulillah. Kalau begitu, terima kasih Pak nasihatnya. Jadi sobat-sobat Poltek Pos, mahasiswa Poltek Pos, sudah dengar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Chandra. Jadi malam ini kita mendapatkan suatu insight baru ya dari Pak Chandra mulai sejak kuliah sampai berkarir di Basarnas dan pesan-pesan untuk pengembangan Poltek Pos. Jadi terima kasih sekali Pak Chandra ya. Sehat selalu untuk Pak Chandra, sukses dan jangan lupa terus Pak membantu Poltek Pos Pak, karena Pak Chandra juga adalah salah satu dosen di Poltek Pos. Jadi kita nanti tetap ingin Pak Chandra membantu memberikan pembelajaran di Poltek Pos. Jadi saya imporkan Pak Chandra itu ngajar di Poltek Pos bawa peralatan Pak ya, peralatan praktek sendiri. Apa Pak yang Bapak bawa kemarin Pak, peralatan dari kantor Bapak Pak? Ya, karena kebetulan saya ngajar Digi Dangerous Good. Nah, itu kan dibutuhkan alat-alat